Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Saudara yang terkasih, sangat mengerikan. Itulah kesan pertama kita ketika melihat keadaan dunia di zaman sekarang ini. Kejahatan manusia semakin luar biasa memuncak seperti di zaman Nuh. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Manusia tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan. Melakukan tindak kejahatan dianggapnya sebagai hal yang biasa. Kasih sudah menjadi hal yang sangat langka, yang sulit ditemukan di antara manusia. Saudara, ada ibu yang begitu mudah melupakan bayinya karena terbelit masalah ekonomi. Ada yang tega menjual bayinya, bahkan ada yang sampai hati membuang dan membunuh darah dagingnya sendiri. Ini fakta. Sungguh benar apa yang tertulis dalam Alkitab Matius 24 ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Seorang anak yang dengan sengaja dilupakan, disia-siakan, atau dibuang oleh orang tuanya akan mengalami luka-luka batin yang mendalam. Perasaan sakit hati, tertolak, mengasihani diri sendiri, dan juga merasa kehadirannya tidak diinginkan, yang membuatnya menjadi frustasi, fragile, rapuh. Dan perasaan ini akan terbawa sampai dia beranjak dewasa. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, jika di antara kita ada yang mengalami hal demikian, dengarkan, perhatikan baik-baik. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Orang tua boleh saja melupakan dan membuang anaknya begitu saja, tetapi ada satu pribadi yang tetap mengasihi kita, dan tangannya yang penuh kasih itu yang selalu tetap mengasihi kita, selalu terbuka untuk menyambut kita dan memeluk kita. Tuhan berkata, sekalipun dia, orang tua, ibu, melupakannya, Aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Mungkin orang lain berkata, hidupmu sudah tamat dan kamu tidak punya masa depan lagi. Saudara, tidak perlu hiraukan apa kata orang. Arahkan telinga dan mata kita hanya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah bagi orang tua. Lepaskan pengampunan dan mintalah berkat bagi orang tua yang membuang kita. Karena
Firman Allah dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Kami sungguh bersyukur memuji Tuhan, karena walaupun dunia, bahkan orang terdekat dengan kami, orang tua kami meninggalkan kami, tapi firman Allah Engkau nyatakan kepada kami, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, karena kami adalah biji mata Tuhan. Kami tahu Tuhan, perlindungan Tuhan sajalah yang memberi kelayakan kepada kami untuk dengar firman Allah saat ini. Dan karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan firmankan ini supaya kami berbuah, supaya tidak ada penghalang apapun yang menghalangi berkat Tuhan itu turun atas kami, baik itu sakit hati, dendam, dan semua perasaan-perasaan negatif, dan termasuk luka batin, akar pahit yang kami simpan selama ini. Engkau ajar kami untuk melepaskan pengampunan, karena Tuhan sendiri telah melakukannya itu bagi kami. Tuhan memberi pengampunan kepada setiap kami. Penebusan Tuhan dengan harga yang lunas itu memberi kelayakan kepada kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, rancangan Tuhan terbaik bagi kehidupan setiap kami telah Engkau mulai ketika kami masih dalam kandungan ibu kami. Kejadian kami dahsyat ajaib, ajaib apa yang Engkau buat, dan kami menyadari bahwa semua karena kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya.
hari-hari hidupku sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Oh Yesus, pengatur hidupku. Oh Yesus, menuntun langkahku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi.
Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.